Raga yang tertukar, di sebuah desa kecil yang terpencil di pegunungan, terdapat sebuah legenda lama tentang jiwa yang bisa tertukar antara dua orang. Meskipun cerita itu dianggap sebagai mitos oleh sebagian besar penduduk desa, ada satu keluarga yang percaya bahwa kisah itu nyata. Keluarga itu adalah keluarga Pak Ahmad, seorang petani tua yang hidup sederhana bersama istrinya, Bu Sari, dan dua anaknya, Andi dan Rina. Andi, anak sulung, adalah seorang pemuda pendiam dan bertanggung jawab. Sebaliknya, Rina, adiknya yang berusia 17 tahun, terkenal dengan sifatnya yang ceria dan penuh semangat. Pada suatu malam yang kelam dan sunyi, Andi dan Rina sedang berjalan pulang dari pasar malam desa. Jalanan sempit dan berbatu itu diterangi hanya oleh lampu-lampu temaram dari rumah-rumah penduduk di kejauhan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Mereka berpikir itu hanyalah angin atau hewan liar yang berkeliaran. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. "Andi, kamu dengar itu?" bisiknya. Andi mengangguk, matanya menatap gelisah ke arah semak-semak di sekitar mereka. "Ayo cepat jalan. Mungkin kita harus segera sampai rumah," katanya dengan suara pelan namun tegas. Sesampainya di rumah, keduanya merasa lega, tapi perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Malam itu, ketika mereka tidur, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah malam, Andi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia merasa aneh, seperti ada yang tidak beres. Ketika dia bangun dan melihat sekeliling kamarnya, segalanya tampak normal. Tapi saat dia melihat ke cermin, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam cermin, dia tidak melihat dirinya sendiri. Dia melihat wajah Rina. Andi segera berlari ke kamar Rina, dan di sana dia menemukan tubuhnya sendiri terbaring di tempat tidur, dengan wajah ketakutan yang sama seperti yang dirasakannya. Rina, yang sekarang ada di dalam tubuh Andi, terbangun dengan jeritan tertahan. "Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di tubuhmu?" teriak Rina dengan suara gemetar. Andi, yang kini ada di dalam tubuh Rina, hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka berdua tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba untuk tidak panik dan menyusun rencana untuk memberitahu orang tua mereka di pagi hari. Namun, saat pagi tiba, tubuh mereka masih tertukar, dan mereka merasa semakin takut. Mereka akhirnya menceritakan kejadian itu kepada Pak Ahmad dan Bu Sari. Awalnya, kedua orang tua mereka mengira itu hanya mimpi buruk atau halusinasi, tetapi ketika mereka melihat betapa serius dan ketakutannya anak-anak mereka, mereka mulai berpikir ulang. Pak Ahmad teringat akan legenda lama yang pernah diceritakan oleh kakeknya, tentang roh-roh jahat yang bisa menukar jiwa manusia. "Ada sesuatu yang jahat di luar sana," kata Pak Ahmad dengan suara rendah. "Kita harus mencari bantuan." Pak Ahmad pergi menemui seorang dukun tua di desa sebelah, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dukun itu, Pak Mamat, mendengarkan cerita Pak Ahmad dengan seksama. Wajahnya tampak serius dan penuh kekhawatiran. "Ini bukan hal yang biasa," kata Pak Mamat setelah mendengar semua cerita. "Roh jahat itu telah menukar jiwa anak-anakmu. Ini adalah permainan iblis yang berbahaya, dan kita harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat." Pak Mamat menjelaskan bahwa roh-roh jahat itu biasanya datang dari dunia lain saat malam bulan gelap. Mereka mencari jiwa-jiwa yang lemah atau terganggu, dan menukarnya dengan jiwa lain sebagai bentuk permainan mereka. Jika keadaan ini dibiarkan terlalu lama, jiwa yang tertukar bisa permanen, dan bahkan bisa berujung pada kematian salah satu dari mereka. Satu-satunya cara untuk membatalkan ini adalah dengan melakukan ritual penyucian di tempat kejadian, tempat di mana jiwa mereka pertama kali tertukar, jelas Pak Mamat. Tapi ritual ini berbahaya. Kita harus memastikan bahwa roh-roh itu tidak akan kembali untuk mencelakai mereka. Malam itu, Pak Ahmad, Bu Sari, Andi, Rina,
dan Pak Mamat pergi ke jalan tempat kejadian itu terjadi. Mereka membawa sesaji dan benda-benda suci yang digunakan dalam ritual. Pak Mamat memulai ritualnya dengan mengucapkan mantra-mantra kuno, sementara Andi dan Rina berdiri di tengah lingkaran yang telah digambar di tanah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suasana menjadi semakin mencekam. Terdengar suara-suara aneh dari pepohonan di sekitar mereka, seakan-akan ada makhluk tak kasat mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mereka dengar di malam sebelumnya kembali terdengar, kali ini semakin mendekat. Rina merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya, dan dia menjerit. Andi, yang juga merasakan hal yang sama, mencoba tetap tenang, tetapi ketakutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Pak Mamat terus melantunkan mantranya dengan lebih keras, mencoba melawan kehadiran roh-roh jahat itu. Tiba-tiba, ada ledakan cahaya terang yang membuat semua orang menutup mata. Ketika mereka membuka mata kembali, angin telah berhenti, dan suasana menjadi sunyi. Andi dan Rina saling memandang. Perlahan-lahan, mereka menyadari bahwa jiwa mereka telah kembali ke tubuh masing-masing. Mereka berdua menangis lega dan saling berpelukan, sementara Pak Ahmad dan Bu Sari mengucapkan terima kasih kepada Pak Mamat. Namun, Pak Mamat memperingatkan mereka. Roh-roh jahat itu masih ada di luar sana, menunggu kesempatan lain. Jangan pernah lengah, dan selalu berhati-hati. Keluarga itu pulang dengan perasaan lega, tetapi juga penuh kehati-hatian. Mereka tidak pernah lagi berjalan di jalan itu setelah gelap, dan mereka selalu berhati-hati dengan apapun yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun kejadian itu telah berlalu, Andi dan Rina selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Suara langkah kaki di malam hari, angin yang tiba-tiba berhembus kencang, dan bayangan-bayangan aneh di sudut mata mereka, semua itu menjadi pengingat bahwa roh-roh jahat itu masih ada, dan mereka harus selalu waspada. Dan begitu juga dengan kita. Karena siapa yang tahu, mungkin ada sesuatu yang juga mengawasi kita dari kegelapan, menunggu kesempatan untuk kembali bermain dengan jiwa manusia. Beberapa minggu berlalu sejak malam ritual itu, tetapi kehidupan Andi dan Rina tidak pernah kembali seperti semula. Meskipun jiwa mereka telah kembali ke tubuh masing-masing, perasaan aneh itu masih mengintai di sudut-sudut hari mereka. Setiap malam, mereka merasa seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka dari bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Rina mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu terperangkap di dalam tubuh Andi, mencoba berteriak, tetapi suaranya tak pernah keluar. Ia selalu terbangun dengan napas tersengal-sengal dan tubuh bergetar. Andi pun tidak lebih baik. Ia sering terbangun di tengah malam, merasa seperti ada seseorang yang duduk di ujung ranjangnya, menatapnya dalam kegelapan. Suatu malam, Rina terbangun dari mimpi buruknya dan mendapati kamarnya sangat dingin. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar dan menyalakan lampu di meja kecilnya. Cahaya temaram memenuhi kamar, tetapi perasaan takut tak kunjung hilang. Lalu, ia mendengar suara berbisik, seperti seseorang berbisik pelan di telinganya. Rina. Rina. Suara itu memanggil namanya dengan nada lembut, namun mengerikan. Rina memutar kepalanya, mencoba mencari sumber suara, tetapi kamarnya kosong. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Tapi suara itu terus terdengar, semakin dekat, semakin jelas. Rina melompat dari tempat tidurnya dan berlari keluar kamar menuju kamar Andi. Ia membuka pintu dengan cepat dan menemukan Andi sedang duduk di tepi tempat tidur, memandang kosong ke arah dinding. Andi, seru Rina, napasnya tersengal-sengal. Kamu dengar itu juga, kan? Andi menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ya, aku dengar. Mereka kembali, keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada orang tua mereka. Pak Ahmad semakin khawatir, dan memutuskan untuk kembali menemui Pak Mamat. Namun, saat mereka tiba di rumah dukun tua itu,
Mereka menemukan bahwa Pak Mamat telah meninggal dunia secara misterius hanya beberapa hari sebelumnya. Penduduk desa mengatakan bahwa ia ditemukan dalam keadaan aneh, dengan wajahnya yang dipenuhi ekspresi ketakutan yang mendalam. Berita kematian Pak Mamat membuat keluarga itu semakin cemas. Tanpa Pak Mamat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan akan roh-roh jahat yang pernah menukar jiwa Andi dan Rina kini kembali menghantui mereka. Malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rina terbangun di tengah malam dan menemukan dirinya kembali berada di tubuh Andi. Ia panik dan berlari keluar kamar, hanya untuk menemukan Andi, yang sekarang berada di tubuhnya, juga terbangun dan ketakutan. "Ini tidak mungkin terjadi lagi," teriak Rina dalam tubuh Andi, napasnya terengah-engah. Mereka berdua berlari ke kamar orang tua mereka, tapi saat mereka sampai, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Pak Ahmad dan Bu Sari sedang berdiri di tengah kamar dengan ekspresi yang kosong. Mata mereka tampak kosong, dan mereka bergerak dengan cara yang aneh, seakan-akan tubuh mereka dikendalikan oleh sesuatu yang lain. "Andi, Rina." Suara yang keluar dari mulut Bu Sari bukanlah suara ibunya. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih dingin, seperti suara dari dunia lain. Andi dan Rina berdiri terpaku, tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tahu bahwa roh-roh jahat itu kini telah menguasai tubuh orang tua mereka. "Kalian tidak bisa lari," kata Pak Ahmad dengan suara menyeramkan. "Kami akan selalu menemukan kalian." Dengan cepat, Andi dan Rina berlari keluar dari rumah mereka dan menuju hutan di pinggiran desa. Mereka tidak tahu harus kemana, tapi mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah melarikan diri sejauh mungkin dari rumah mereka yang sekarang dipenuhi oleh roh-roh jahat. Saat mereka berlari di tengah gelapnya malam, angin dingin menerpa wajah mereka, dan suara bisikan terus terdengar di telinga mereka. Suara itu memanggil-manggil nama mereka, semakin lama semakin keras. "Aku tidak bisa lagi, Andi," teriak Rina, air mata mengalir di pipinya. "Mereka akan menangkap kita, jangan menyerah, Rina." "Kita harus terus berlari," jawab Andi, meskipun ia sendiri hampir tak lagi sanggup. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk tua yang tampak sangat asing. Dengan penuh harapan, mereka berlari menuju cahaya itu, berharap dapat menemukan tempat berlindung. Ketika mereka mencapai gubuk itu, mereka mendapati seorang wanita tua duduk di depan perapian, mengaduk sesuatu dalam panci besar. Wanita itu tampak tenang, seakan-akan tidak peduli dengan kehadiran mereka. "Masuklah," katanya dengan suara serak, tanpa menoleh. "Aku tahu kalian akan datang." Andi dan Rina saling memandang, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka melangkah masuk ke dalam gubuk kecil itu, dan segera merasa hangat oleh api yang menyala di perapian. Wanita tua itu akhirnya menoleh dan menatap mereka dengan tatapan tajam. "Roh-roh itu telah mengincar kalian sejak pertama kali kalian bertukar jiwa. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan." "Apa yang mereka inginkan?" tanya Andi dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyumnya penuh dengan kesedihan. "Mereka ingin kehidupan. Mereka ingin hidup di dunia ini lagi, melalui tubuh kalian. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan mengorbankan sesuatu yang mereka tidak bisa sentuh, cinta yang tulus." Andi dan Rina saling memandang. "Cinta yang tulus?" tanya Rina bingung. Wanita itu mengangguk. "Hanya cinta yang bisa mengusir kegelapan. Jika kalian benar-benar mencintai satu sama lain sebagai saudara, dan bersedia mengorbankan diri untuk satu sama lain, roh-roh itu tidak akan bisa menguasai kalian." Malam itu, Andi dan Rina duduk di depan perapian bersama wanita tua itu. Merenungkan kata-katanya, mereka sadar bahwa hanya dengan bersatu, mereka bisa melawan roh-roh jahat yang mengincar mereka. Dan dengan cinta mereka sebagai saudara, mereka percaya bahwa mereka bisa selamat. Ketika pagi tiba, Andi dan Rina kembali ke rumah mereka. Mereka menemukan bahwa tubuh orang tua mereka telah kembali normal,
tanpa ingatan tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, Andi dan Rina tahu bahwa ini bukanlah akhir. Mereka harus selalu menjaga cinta dan persatuan di antara mereka, karena hanya itulah yang bisa melindungi mereka dari roh-roh jahat yang masih mengintai di balik bayangan. Dan hingga hari ini, mereka hidup dengan tekad itu, untuk saling menjaga, untuk saling melindungi, dan untuk tidak pernah membiarkan kegelapan menguasai mereka lagi.